Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindiani. Nama saya Hazik Haras. Saya Fauzi Rahman Ali. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kak Liu selaku dosen announcing dan teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 chapter 10 akan mempresentasikan tentang penyiaran olahraga. Salah satu bidang yang memiliki daya tarik bagi banyak kalangan, terutama anak muda, adalah siaran olahraga. Program olahraga kini semakin populer dengan adanya dan banyaknya stasiun siaran yang menghadirkan siaran-siaran olahraga. Ditambah lagi dengan para pemain yang menarik. Bidang olahraga menawarkan kesempatan untuk bekerja. Pekerjaan ini bisa jadi bersenang-senang dan bahkan bisa jadi melelahkan dan membosankan. Karena cukup jauh dan memakan waktu yang cukup lama dalam perjalanan. Dan juga mungkin kita akan datang ke tempat tersebut berkali-kali karena kita membahas dan mencari tahu tentang kegiatan olahraga di tempat itu. Sportcasting dapat dibagi menjadi beberapa kategori dengan variasi sederhana seperti reporter olahraga, perbincangan olahraga, kemudian pengumuman bermain pemain, dan juga warna serta analisis acara. Biasanya pada acara-acara besar, tim penyiar siaran itu dapat mencakup 3 orang atau lebih, dengan reporter tambahan di sela-sela kegiatan. Tetapi untuk umum hanya memiliki 2 penyiar utama. Jadi beberapa penyiar olahraga dipekerjakan di stasiun dan beberapa oleh tim sendiri dan juga beberapa berpergian kemanapun tempat olahraga itu sedang berlangsung. Menjadi seorang reporter olahraga bukanlah pekerjaan yang mudah, karena itu bisa jadi menyenangkan dan bisa juga jadi melelahkan. Seorang reporter olahraga harus memiliki minat yang kuat di dalam hatinya dan juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang olahraga. Seorang reporter olahraga harus memperhatikan bagaimana penggemar-penggemar olahraga tersebut menggemari para pemainnya. Jadi kita harus tahu apa yang para penggemar suka dan apa yang membuat para penggemar bersemangat dalam mendukung tim-tim tersebut. Dan kita juga harus mengetahui atribut-atribut apa yang biasanya penggemar gunakan untuk mendukung timnya atau para pemain tersebut. Contohnya seperti mungkin topi, kemudian kostum, kemudian tanda-tanda yang rumit, bendera, atau sebagainya. Nah, tugas dari seorang reporter olahraga yang pertama, kita harus mampu dan kita harus bisa meyakinkan para audiens atau para penggemar bahwa kita ini juga mengerti dan bahwa kita ini juga memahami bagaimana olahraga-olahraga yang mereka gemari dan mereka dukung. Dan kita juga harus ingat bahwa di dalam kegiatan-kegiatan besar, kita jangan sampai pernah melewatkan poin-poin kecil sedikit pun, seperti kemenangan para lawan, kemenangan tuan rumah, ataupun kekalahannya, dan kita harus mencatat sebagai isi dari berita yang akan kita buat. Nah, kemudian yang kedua, seorang reporter harus sering menghadiri acara-acara jamuan olahraga. Seperti contohnya jamuan-jamuan olahraga itu kita harus mewawancarai. Biasanya banyak sekali orang-orang yang datang, kita bisa mewawancarai orang-orang tersebut, dan juga yang tidak kalah penting kita harus mewawancarai pemain utama dalam tim ataupun klub olahraga. Nah,
Hal yang sangat penting bagi seorang reporter olahraga yang harus dilakukan adalah mencatat dengan baik di suatu acara atau selama wawancara, sehingga kita akan memiliki kabar atau berita yang akurat dan langsung untuk dilaporkan. Kemudian salah satu yang paling berpotensi menarik dari reporter olahraga adalah mewawancarai atletnya atau bintangnya langsung. Kenapa? Karena ini dapat terjadi pada bagian dari hari media merupakan berita utama. Ada satu pertanyaan yang ataupun aturan yang tidak boleh ditanyakan, seperti kapan hari ini akan dimulai, kapan wawancara ini akan dimulai. Jadi itu tidak boleh ditanyakan kepada para pemain, kecuali para pemain itu yang mengajukan penawarannya sendiri. Nah, kemudian dalam saat mewawancarai, kita juga harus tahu waktu. Kita tidak boleh bertanya terus-terus bertanya hingga mungkin memiliki durasi yang cukup panjang. Kenapa? Karena mereka juga pasti punya kesibukan, mereka juga pasti punya kegiatan, dan jangan sampai kita membuat mereka itu merasa terganggu. Jadi tanyakanlah pertanyaan yang memang urgent dan juga penting sekiranya untuk ditayangkan. Nah, jika sudah mereka merasa terganggu, tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan pun akan tidak sebaik dengan pada saat mereka sedang baik moodnya. Penonton dan juga pemain menginginkan kita sebagai seorang reporter itu merasa benar-benar mengenal para pemain tersebut, dan juga kita harus bisa membuat para penggemarnya benar-benar mengenal dan benar-benar mengetahui bagaimana yang digemarinya itu melakukan olahraganya, kemudian dalam bermainnya. Dan kita juga perlu menjunjung tinggi rasa hormat kepada para atlet. Mereka bekerja di sepanjang waktu, mungkin memiliki waktu yang lama, perjalanan yang jauh, dan maka kita juga ingin melihat bagaimana ketenangan mereka saat kita mewawancarai mereka. Jadi ketenangan mereka, kesabaran mereka, persiapan mereka yang akan memberi kualitas dalam berita kita. Dan ingat, setiap kepribadian pemain olahraga itu berbeda-beda. Biasa dikenal mungkin dengan orang yang menyenangkan, ataupun mungkin dengan yang kurang menyenangkan dari pribadi tersebut. Dan jadi kita harus mempersiapkan semaksimum mungkin plan bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan, dan sewajarnya jangan sampai menyentuh dan melukai hati mereka. Dan saat mempersiapkan proses wawancara juga kita harus melakukannya beberapa hari, bahkan beberapa waktu sebelum pertandingan itu berlangsung. Namun terkadang memang timbul pertanyaan-pertanyaan yang mendadak, namun lebih baik kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan itu dari beberapa waktu sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, sebagai seorang reporter olahraga juga, kita tidak boleh asal sebut dan tidak boleh asal menyebutkan nama, menyebutkan poin. Kenapa? Karena itu akan membuat para penonton atau para penggemar menjadi tidak yakin kepada kita. Kita sebagai seorang reporter tentu harus menyiarkan berita yang benar. Jika kita tidak tahu kebenarannya, maka tidak perlu kita siarkan. Jangan kita mengada-ngada atau mengira-ngira, seperti itu. Di stasiun televisi yang lebih besar, kita diharapkan untuk meliput suatu peristiwa dan mungkin menyerukan cerita untuk membawa acara olahraga dan menyampaikannya secara langsung dari tempat kejadian. Contohnya seperti pertandingan bola voli atau bola kaki yang biasanya para reporter benar-benar datang dan hadir dengan melaporkan berita tersebut di tempat kejadian yang berlangsung. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang reporter olahraga adalah jangan terlalu mengingat ingatan kita. Kenapa? Karena lebih baik banyak catatan dan termasuk itu waktu dan juga skor di berbagai pertandingan, sehingga kita dapat mengembangkan kembali alur yang akan kita tulis nanti.
Jadi, operator kamera Anda juga harus menyediakan dengan pemotretan papan skor yang sering, di mana kita dapat menemukan waktu yang pas pada saat terjadinya gol atau penambahan poin atau pelanggaran. Jadi kita harus benar-benar mencatat atau juga merecord, jangan sampai kita hanya mengandalkan otak kita maksud saya. Dan kita juga jangan terlalu sering terpaku kepada sumber-sumber internet. Kenapa? Karena mereka terkadang bisa jadi juga mereka salah, dan maka dari itu kita tidak boleh terlalu terpaku dengan sumber-sumber dari internet. Memang dari internet itu lengkap dan banyak, tetapi lebih baik jika kita mencatat ataupun merekam sendiri kejadian tersebut dari poin ke poin dari setiap kegiatannya. Dan pada saat di stasiun, kita tidak hanya meninjau materi yang kita kumpulkan, tetapi kita juga memberitahu sumber-sumber lain seperti liputan acara-acara lain di bagian lain. Dan itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haziq. Kepada Saudara Haziq, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari chapter 10 akan menjelaskan yang berjudul Play by Play and Play Analysis. Oke. Salah satu aspek pelaporan olahraga yang menarik bagi banyak pemula adalah bermain demi bermain. Gagasan bepergian dengan tim dan bergaul dengan pemain Sims yang sangat menarik. Namun ada banyak tingkat permainan yang berbeza dan beban kerja yang terkait dengannya sangat bervariasi. Anda dapat dipekerjakan oleh stasiun, oleh jaringan, oleh tim olahraga itu sendiri atau oleh perusahaan kabel plus, collage dan sekolah. Selain itu sangat mungkin bahawa salah satu dari organisasi ini akan mempekerjakan anda berdasarkan permainan demi permainan. Dalam beberapa kasus, anda akan diharapkan menjadi alami dan itu mungkin pendekatan terbaik untuk permainan penyiar awal dengan bermain dalam situasi lain. Khususnya atasan anda adalah tim anda mungkin diharapkan secara terbuka mendukung pasukan majikan anda. Mungkin menunjukkan bias tim tuan rumah bukan sebagai manusia, dan meskipun tidak jarang, itu bisa menjadi track dari kredibilitas anda karena bisa menjadi non sebagai olahragawan yang hanya memberikan informasi yang disetujui tentang tim. Ini menjadi masalah ketika segala sesuatu tidak terjadi. Berjalan baik dengan tim atau dengan pemain tertentu dan anda selalu melaporkan putaran positif pada hal-hal. Untuk banyak awal mengumumkan persiapan hari libur penuh untuk setiap jam siaran game atau akan menjadi rasio yang tepat. Penyiar dengan lebih banyak pengalaman dan lebih akrab dengan tim dan pemain mungkin memotong beberapa waktu persiapan, tetapi setiap penyiar olahraga tahu bahawa menjadi siap adalah hal yang vital. Televisi menyajikan situasi yang berbeza kerana penonton dapat melihat sedang terjadi. Dalam hal ini, jumlah pembicaraan dari penyiar berkurang dan memfokuskan aspek-aspek yang mungkin tidak jelas bagi pemirsa. Dalam sepak bola, gunakan frasa pendek untuk mengidentifikasi dan pemain kunci lainnya dan aksi yang terjadi di luar layar, dan seperti penerima yang melepaskan diri dari pertahanan. Tugas anda adalah menambah informasi yang didapat penonton dari layar, bukan mengulanginya.
bahagian dari persiapan anda harus mengenal nama dan nomor pemain sehingga anda tidak harus meraba-raba mereka. Jika anda bekerja secara teratur untuk satu tim, anda memiliki kepala di grup itu sehingga anda dapat mencurahkan sebahagian besar upaya anda kepada pengunjung. Mendapatkan nama dengan benar, walaupun itu berarti memanggil Direktur Informasi Olahraga dari tim kunjungan, adalah penting. Tentu saja anda perlu mengetahui aturan dan strategi olahraga yang anda liput. Sebelum awal musim atau ketika anda pindah ke olahraga yang belum anda liput dalam beberapa saat, sangat penting bagi anda untuk mempelajari dan mengingat dengan jelas semua perubahan aturan yang mungkin telah dibuat sejak anda terakhir menyiarkan olahraga. Khususnya dalam aspek bola, ada perubahan hampir setiap musim dan aturan pro mungkin berbeza dari yang ada di bola perguruan tinggi. Jangan biarkan diri anda terjebak dalam situasi memalukan dalam menjelaskan suatu peraturan. Ketika setengah dari audiens anda tahu anda ketinggalan zaman, masih tantangan lain adalah bahawa dalam sebahagian besar situasi, anda mungkin diharapkan untuk memberikan iklan langsung antara drama dan perhatikan sponsor dari segmen tertentu dari pertunjukan. Anda bisa mendapatkan kick-off John's Market dan Sam's Dinner Halftime Report. Ini dapat diberikan kepada anda pada kartu 3x5 oleh produser yang bekerja di belakang anda, atau diberikan kepada anda dalam tumpukan di awal permainan, dan anda kemudian diharapkan untuk menambahkan saat permainan berlangsung. Nada bicara anda perlu sedikit lebih serius untuk momen-momen itu, dan pengirimannya harus profesional. Segera setelah anda selesai, anda harus menggeser personaling lagi dan masuk ke dalam kegembiraan permainan. Peran komentor warna atau analisis acara telah menjadi yang paling sulit bagi seorang individu yang terlatih dalam penyiaran untuk masuk, kerana semakin banyak mantan atlet dan pelatih digunakan sebagai analisis dengan asumsi bahawa mereka membawa pandangan orang dalam dan pemahaman yang lebih dalam. Subtitle dari olahraga dari non-peserta dalam situasi ini, colorcaster bisa menjadi lebih banyak bintang daripada orang yang melakukan PBP. Tentu saja analisis permainan di tingkat jaringan hampir selalu dibahas oleh mantan pemain atau pelatih. Namun, banyak yang mengumumkan bahawa acara olahraga kampus atau sekolah menengah dapat memberikan warna untuk permainan mereka oleh mitra pemain. Jika anda bekerja sendiri, seperti yang sering terjadi di acara-acara liga kecil, anda akan diharapkan untuk melakukan warna anda sendiri. Jadi, ketahui olahraga anda. Namun, cobalah untuk menghindari mengoreksi penyiar PBP di udara. Lebih baik untuk menulis catatan atau menunggu sampai jeda iklan untuk mengingatkan pasangan anda tentang slip lidah dan biarkan dia memperbaikinya ketika salah identifikasi. Ketika diperlukan koreksi segera, dan anda mungkin perlu melakukan secara diplomatis. Kebanyakannya PBP dan penyiar warna
membangun hubungan setelah banyak permainan bersama dan mengembangkan gaya kerja yang mudah dan alami bersama-sama. Dan itu saja daripada saya. Jadi penerangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang seterusnya. Sportax adalah format program radio yang utama, meskipun beberapa rekan kabel juga telah menyiarkan program-program ini. Sementara televisi akan memberi kita kesempatan untuk melakukan lebih banyak hal. Siaran televisi itu masih merupakan gambaran program radio. Pengetahuan mungkin merupakan faktor terbesar bagi membawa acara olahraga sukses. Dengan asumsi kita menerima panggilan masuk, penelpon berikutnya dapat memunculkan hampir semua topik, dan kita diharapkan dapat menanggapinya. Sebagian besar dari tuan rumah adalah individu-individu yang telah ada selama beberapa waktu dan memiliki waktu untuk membangun pengetahuan mereka. Untuk menjadi sukses, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, seperti banyak membaca koran nasional, majalah olahraga, dan surat kabar di kota-kota utama lainnya. Dengan internet tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki informasi. Seperti disebutkan, sebagian besar surat kabar utama memiliki edisi online, dan ada banyak situs bermanfaat lainnya juga. Terkadang ada banyak ego di dalam siaran, tetapi sebuah acara bincang-bincang olahraga adalah tentang orang, bukan tuan rumah. Hindari mencaci maki penelpon atau mempermalukan mereka. Tidak semua akan setajam kita, dan kadang-kadang mereka mengatakan sesuatu yang kita anggap bodoh. Ingat, ada banyak acara olahraga di udara dan kita tidak mampu kehilangan penonton. Atau acara kita mungkin mengecewakan. Beri mereka kesempatan untuk berbicara. Pada saat kita selesai bereaksi, kita akan terasa wajar untuk melanjutkan ke penelpon yang lain. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan 2 penelpon. Setiap orang yang berada di posisi ini pasti ingin mengudara keduanya pada saat yang sama untuk memperdebatkan hal itu. Kita tetap di jalur, juga sebagai moderator, dan mungkin bertindak sebagai wasit untuk menjaga hal-hal di bawah kendali. Mungkin dengan begitu kita bisa membuat acara yang sangat menarik. Beberapa acara akan memiliki 2 host, dan ini dapat memudahkan kita, dan tuan rumah lainnya akan memberi kita istirahat menjadi seseorang untuk diajak berinteraksi dan mungkin tahu sesuatu yang tidak kita miliki atau memikirkan sesuatu yang tidak kita sukai. Biasanya rekan atau pasangan kita pasti akan mencoba untuk mengambil posisi berbeda dari kita pada banyak topik, sehingga kita dapat melakukan diskusi yang hidup. Dalam beberapa kasus kita dapat bekerja sama, dan dalam kasus ini seseorang dapat memimpin mengatur topik yang kemudian akan dikomentari oleh yang lain. Kita dan rekan kita mungkin akan melompat ketika kita sampai ke segmen ponsel. Kita ingin memulai dengan daftar topik untuk didiskusikan dan mungkin memutuskan siapa saja yang akan memulai masing-masing. Salah satu pembawa acara olahraga bercita-cita memulai pertunjukan dengan seorang teman di stasiun radio kampus. Itu menarik penonton, dan sebuah stasiun komersial pasti akan segera mengambilnya. Pelaporan olahraga dalam berbagai bentuknya dapat menjadi karir penyiaran yang memuaskan dan memuaskan. Namun ini adalah yang menarik bagi banyak orang, dan persaingan untuk setiap pembukaan sangat sengit. Tidak jarang teman-teman atau orang terdekat kita yang bersaing untuk mengambil pekerjaan yang sama, persiapan untuk olahraga, pelaporan, dan penahan karir dimulai saat kita masih di bangku sekolah dan tidak pernah berakhir. Setiap game atau permainan yang kita mainkan dapat menghadirkan situasi dan tantangan baru. Semakin banyak kita tahu tentang bidang, semakin baik peluang kita saat pembukaan terjadi. Ambil setiap peluang untuk mendapatkan pengalaman untuk diri kita sendiri, tidak peduli seberapa tidak pentingnya acara tersebut. Terus mengkritik pekerjaan kita sendiri. Pro-veteran mencatat dan meninjau semua yang mereka lakukan. Dan ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita.